Desa di Panguwarjo dikenal sebagai desa yang memiliki badan usaha milik desa, di mana BUMDesnya itu merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Jadi sebagai gambaran, tahun 2018 kemarin pendapatan badan usaha milik desa kita itu sekitar 5,2 miliar. Yang menarik adalah bahwasannya badan usaha milik desa kita itu tidak memanfaatkan landscape atau bentang alam, karena memang di Panguwarjo bentang alamnya tidak terlalu baik. Jadi kita tidak seperti desa Ponggok, tidak punya seperti desa Ponggok yang memiliki sumber daya air. Kita juga tidak seperti desa di Pujon Kidul yang berdekatan dengan gunung, ataupun desa Kutuh itu yang memiliki laut. Jadi kita itu desa perbatasan kota, dataran rendah, panas, tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Sehingga yang kita manfaatkan bukan landscape-nya, bukan bentang alamnya, tetapi bentang hidup dari warga desa, meliputi bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang ekonomi maupun bentang-bentang yang lain. Salah satunya adalah contoh di tahun 2013 kita memanfaatkan sampah. Jadi karena memang 28.000 jiwa itu yang beraktivitas di Desa Panguwarjo, setiap hari setiap orangnya memproduksi sampah. Sehingga di Panguwarjo itu setiap harinya terkumpul 56 meter kubik sampah atau setara dengan 6 truk besar. Kalau misalnya sampah itu hanya kita ambil untuk kemudian kita kirim ke TPA, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa sangatlah besar. Sehingga di tahun 2013, jauh sebelum diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, kita mendirikan satu badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Dalam rangka salah satunya adalah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupi warga desa terkait dengan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Saat ini kita mengelola ada sekitar 1.800 titik penjemputan, yang kemudian dari 1.800 titik penjemputan itu kita kategorisasi menjadi beberapa kelompok. Ada rumah tangga umum, rumah tangga miskin, ada toko besar, toko kecil, ada rumah makan dan lain sebagainya. Di mana pengkategorisasian ini kita gunakan sebagai dasar penetapan tarif retribusi. Sehingga sumber pendapatan dari unit jasa pengelolaan lingkungan ini adalah terkait dengan pendapatan retribusi, di mana kita memperoleh pendapatan kurang lebih sekitar 30-an juta rupiah setiap bulannya. Sampah yang kita ambil kemudian kita kita olah lebih lanjut di rumah pengelolaan sampah yang kita dirikan. Dari hasil pengelolaan itu kita memperoleh produk, dari produk itu kita jual, pendapatan penjualan itu kurang lebih sekitar 8-10 juta rupiah setiap bulannya. Di tahun 2016 kita tidak hanya mengelola sampah rumah tangga, tetapi juga mengelola limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas. Karena kita itu menjadi satu-satunya badan usaha milik desa yang bisa merubah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar pengganti solar, yang kemudian itu kita kirim ke salah satu perusahaan multinasional, yaitu Danone Aqua, dalam rangka untuk sebagai salah satu sumber energi mereka. Jadi di tahun 2018 kemarin rata-rata kita kirimkan 6.000 sampai 8.000 liter minyak goreng bekas yang sudah kita olah menjadi bahan bakar pengganti solar ke Danone Aqua. Jadi minyak goreng bekas yang kita kumpulkan dari warga masyarakat desa itu kemudian kita proses lebih lanjut melalui beberapa metode, ada esterifikasi, ada mikrofiltrasi, ada pirolisis dan lain sebagainya untuk menghasilkan satu komoditas pengganti bahan bakar solar. Ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang sosial dari warga masyarakat desa. Jadi aktivitas sosial menghasilkan sesuatunya itu kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu unit usaha. Di samping pemanfaatan bentang sosial, kita juga memanfaatkan bentang ekonomi melalui pendirian satu gerai produk desa yang kita sebut sebagai swadesa, dalam rangka untuk memasarkan hasil produksi warga masyarakat desa, baik berupa lurik, jemputan, rupa-rupa kerajinan, makanan maupun minuman olahan tradisional. Karena sifatnya hanya trading, jadi tidak ada proses produksi di sana. Keuntungan bersih yang diperoleh dari swadesa di tahun 2018 kemarin itu mencapai angka sekitar 70-an juta rupiah. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang ekonomi dari warga masyarakat desa. Di samping memanfaatkan bentang sosial, bentang ekonomi, kita juga memanfaatkan bentang teknologi. Karena Desa Panguwarjo itu dikenal sebagai satu-satunya desa yang bisa memproduksi minyak tamanu. Jadi minyak tamanu ini adalah satu komoditas internasional yang secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetika. Kalau Bapak Ibu sekalian googling di Amazon.com,
Tamanu Oil dengan volume 30 mili itu dijual dengan harga 12-14 US dollar. Di tahun 2018 kemarin kita berhasil memproduksi antara 400 sampai 600 liter yang kemudian itu kita kirim ke pasar internasional melalui satu mitra kita yang ada di Jawa Tengah. Menariknya adalah kita tidak punya bahan bakunya. Jadi meskipun kita itu tidak punya bahan baku, karena bahan baku itu kita ambil dari pantai selatan Jawa Tengah, dari Banyuwangi, dari Pulau Madura, beberapa kali kita juga mendatangkan dari Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, gitu. Jadi meskipun kita tidak punya bahan baku, tetapi kita menjadi satu-satunya produsen Tamanu Oil di Indonesia. Karena apa? Karena kita punya teknologinya. Jadi kebetulan warga masyarakat Desa Pangloharjo ada yang pengembang inovasi teknologi tepat guna, yang kemudian kompetensi itu kita manfaatkan untuk diarahkan agar bisa menghasilkan satu alat yang bisa memproduksi satu produk yang bernilai jual tinggi. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang teknologi. Jadi di samping pemanfaatan bentang sosial, bentang ekonomi dan bentang teknologi, kita juga memanfaatkan bentang budaya dari warga masyarakat desa melalui satu pendirian jasa wisata desa yang kita sebut sebagai Kampung Mataraman. Jadi Kampung Mataraman ini adalah satu kawasan di mana Bapak Ibu sekalian bisa menikmati nuansa masyarakat agraris awal-awal abad 19 terkait dengan 3 hal, yaitu sandang, pangan maupun papannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen menikmati bagaimana hidup di masyarakat pedesaan di awal-awal abad 19, Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sana di Kampung Mataraman. Kampung Mataraman ini baru kita dirikan di pertengahan Juni tahun 2017, tetapi pendapatan di semester pertama tahun 2017 itu sudah mencapai angka 860-an juta rupiah. Di tahun 2018 kemarin pendapatan dari Kampung Mataraman ini mencapai angka 3,8 miliar. Saat ini, hari ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 21 Juni, ini menjadi tempat tuan rumah penyelenggara Festival Kebudayaan Jogja, di mana setiap malamnya itu hampir rata-rata antara 8 sampai 15 ribu orang datang berkunjung di Kampung Mataraman ini. Sehingga setiap malamnya itu transaksinya mendekati angka setengah miliar lebih. Jadi mendekati angka 700-800 juta rupiah setiap malamnya. Itu yang di Kampung Mataraman selama nanti sampai tanggal 21 Juni ini. Ini yang kemudian menyebabkan saya harus segera kembali karena memang di sana baru ada acara. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang budaya dari warga masyarakat desa. Jadi ketika kita tidak punya landscape, kita sebenarnya masih punya pilihan bagaimana kita bisa memanfaatkan lifescape, bentang hidup dari warga desa. Itu yang kemudian menjadikan semua desa di Indonesia itu tidak pasti memiliki potensi.